sebentar aja biar nggak kepikiran terus gitu. Ya beruntungnya sih aku didampingi suami yang support, jadi selama dari awal tahu kasus ini suami udah bilang sama aku, kan aku sempat sakit, sempat air susu aku berhenti, terus aku demam karena stres, kepikiran. Suami bilang jangan stres, kamu jangan mikirin soal kasus ini, biar saya yang bantuin kamu, pokoknya kamu tenang, urus bayi aja. Jadi suami beserta kuasa hukum yang mencari jalan yang terbaik ya buat keadilan kita. Termasuk juga lebih memilih untuk tinggal di Bali juga Pak, supaya sekalian refreshing gitu. Kalau tinggal di Bali sih kebetulan memang sudah sebelum musibah ini muncul, kita memang udah tinggal di Bali. Jadi itu kita nggak mau bikin alasan kita di Bali gara-gara kasus ini, enggak. Kita memang udah sebelum kasus ini muncul kita memang udah tinggal di Bali. Apalagi Vincent kan sudah mau 14-an tahun lah di Bali. Ada perbedaan apa mungkin tinggal di Jakarta dengan tinggal di Bali itu Itu pertanyaannya udah mulai miring Kak. Kita fokus ke kasusnya saja ya Kak. Maaf. Mungkin sekarang udah diketahui belum sih keadaan Steven sendiri itu ada di mana? Belum tahu, belum jelas. Tapi kita kan berharap aparat kepolisian akan ambil tindakan yang lebih tegas biar keadilan kita tuh diberikan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full, tapi nanti kedepannya pasti ada jawabannya. Setelah selesai somasi kemarin mungkin seperti apa Kak? Gimana? Yang somasi yang kemarin dikasih ke Kakak. Oh. Siap. Jadi terkait kemarin ya, membahas somasi sedikit yang sempat ditujukan kepada klien kami, sampai pada saat ini tidak ada progres, belum ada progres. Dan kami pun meyakini memang apa yang telah kami sampaikan semua sudah sesuai materi hukum. Sama-sama. Jadi kita dalam hal ini mencari keadilan, otomatis secara mutatis mutandis yang kita ingin adalah penegakan hukum yang adil. Itu saja. Nih Bang, sudah. Berarti sama ini mobil gimana? Udah ditemukan atau gimana? Keadaan mobil sendiri gimana? Belum. Belum sama sekali ya? Belum ada titik terang? Cuma satu yang tadi pagi dikabarin oleh Bang Doli tadi, yang masalah mobil Alphard. Baru satu? Ya. Yang kita ketahui yaitu ada di Polda Bali, karena surat mereka kan mereka yang ngambil, entah itu mau dipinjam pakaikan kepada siapapun, tidak ada hubungannya dengan kita. Rex Tandelingennya nggak terkait dengan kita. Yang kita tahu, kita sudah serahkan ke Polda Bali, maka kita minta pertanggungjawaban Polda Bali. Dan begitu. Jadinya ada oknum polisi atau gimana? Ya, patut diduga itu ada ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dalam hal ini. Artinya ada dugaan juga telah memihak kepada satu pihak, kan begitu. Gimana? Jadi ada kecewa gak sih sama pihak kepolisian? Selama ini kasus berlarut nggak sampai akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali, malah ada oknum. Kalau saya sih pribadi, saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya, kepastian hukum buat kita yang melapor dan mengadili. Jedar, ada upaya apa lagi sih selain upaya hukum untuk mengetahui semua mobilnya ini gimana Bang? Ya, jadi kalau terkait dengan kerugian-kerugian lain, kita tetap sekarang tetap pada laporan pidana, kita belum melakukan upaya hukum lain, gugatan perdata atau apapun, kita tetap konsen terhadap laporan pidana dulu ini. Dan justru ini semakin terang gitu kalau kita lihat, semakin kita kawal kasus ini ada perkembangan sejujurnya. Cuman memang terhadap terlapor si Christopher ini yang kita dapat informasi terakhir baru dilakukan panggilan 1 kali. Disitulah kita berharap Polda Metro juga dapat memberikan kepastian hukum. Ya kita percayalah, sekarang Kapolri kan lagi semangat untuk membangun citra Polri kembali. Di situ justru orang-orang yang melapor mengadukan itu membantu untuk Kapolri mewujudkan itu. Kalau ada dugaan anggota tidak benar, laporkan, adukan, dan kita kan melakukan upaya hukum yang ada. Di Propam ini adalah badan yang khusus apabila ada dugaan-dugaan terkait ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tugas fungsi sebagai penyidik. Di situ. Kalau dari Jedar sendiri mau Vincent, nggak ada langkah-langkah yang lain untuk mencari tahu gitu selain upaya hukum? Enggak, karena kami mau gimana pun tetap ikutin prosedur hukum, karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain, ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum dan
pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani kasus ini. Ya, artinya ini kan kekeh juga dari pihak sana kan mungkin merasa benar ya, atau mungkin ada bukti-bukti yang tidak cukup dari justru kemarin kan ada omongan dari pihak sebelah bahwa dia mau damai. Ya. Saya open untuk damai, tapi saya mau jelas gitu loh. Jelasnya tuh damainya mau kayak gimana, bentuknya gimana, perjanjiannya gimana, kan gitu. Jangan cuma keluar di media doang mau damai, tapi nggak ada niat baiknya loh untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dia bilang ya. Jadi tapi pihak sebelah boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah, nggak apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua, ya kan kan gitu, biar lebih jelas, biar nggak usah plimplang kayak gini. Merasa dipermainkan nggak sih dengan mereka? Saya tetap optimis, jadi ya tetap jalanin jalan ini, jalan hukum prosedurnya. Tadi setelah laporan mungkin ada kepastian kah sampai kapan untuk menunggu kepastian? Belum. Jadi informasi yang disampaikan tadi hari ini setelah kita berkoordinasi, nanti kita akan diarahkan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut. Karena memang surat kita kan baru kita adukan tanggal 1, dan syukur sekarang kita sudah mendapatkan informasi tambahan bahwa telah dilimpahkan juga ke Biro Wasidik Bareskrim Polri.